Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa nakhussu khususan ila sahibi hadzal kitab wal akhirina minhu rijalan wa nisaan ahya'an wa amwatan wa lisairil muslimina fi kulli zamanin wa makan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Nukmil qira'ah wa syarhi lil kitab Nuzhatin nazar fi tawdihi nukhbatil fikar fi mustalahi ahli al-athar ta'liful imam al-hafiz amiril mu'minin fil hadith Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi wa qurra'i musannafatihi fid daraini. Amin. Antum buka halaman 152 untuk yang cetakan Darul Basair. Kita baca matanya terlebih dahulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi lam yazal 'aliman qadiran wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi arsalahu ila an-nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa inna at-tasanif fi istilahi ahli al-hadith qad kathurat wa busitat wa ikhtusirat. Fasa'alani ba'du al-ikhwan an ulakhisa lahu al-muhimma min dhalik. Fa'ajabtuhu ila su'ali raja' al-indiraj fi tilka al-masalik. Fa'aqulu al-khabar imma an yakuna lahu turuq bila adadin muayyan aw ma'a hasrin bima fawqa al-ithnain aw bihima aw biwahidin. Fal awwalu al-mutawatiru al-mufidu lil ilmi al-yaqini bi syurutihi والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم والرابع الغريب وكلها سوى الأول آحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول
al-fardul mutlaq. Watsani al-fardun nisbi. Wa yaqillu itlaqul fardiyyati alaih. Wa naqif 'inda hadzal hadd. Nah, sekarang saya jelaskan matanya terlebih dahulu, terjemahannya. Kemarin kita sampai ke qaulnya musannif, yaitu al-khabaru. Al-khabar itu termasuk di dalamnya hadis. Imma ayyakuna lahu turuq. Ada kalanya khabar itu mempunyai banyak jalur. Bila adadin muayyan, tanpa ada batas tertentu. Au ma'a hasrin, atau disertai batasan bilangan tertentu. Bima fauqal itsnain, tetapi di atas 2. Au bihima, atau 2 perawi saja. Au biwahidin, atau 1 perawi saja. Fal awwalu, yang pertama maksudnya itu ayyakuna lahu turuq itu bila adadin muayyan, itu disebut apa? Al-mutawatiru. Disebut khabar al-mutawatir. Al-mufidu lil ilmil yaqini bi syurutih, yang dapat memberikan faedah ilmul yakin dengan syarat-syaratnya. Wasani, maksudnya apa? Yang ma'a hasrin bima fauqal itsnain, itu al-masyhuru, dinamakan khabar al-masyhur. Wa huwal mustafidu ala ra'yin, dinamakan khabar al-mustafid menurut sebagian ulama. Wasalitsu, yang ketiga, yaitu au bihima, yaitu yang terdiri dari 2 perawi. Itu dinamakan al-azizu, dinamakan al-aziz. Walaisa syartan lis-sahih, tetapi dia bukanlah syarat untuk kesahihan sebuah hadis. Khilafan liman za'amahu, berbeda orang yang menganggap demikian. Warabi'u, yang keempat maksudnya adalah au biwahidin, di atas tadi itu adalah al-gharibu, yaitu khabar yang gharib. Wa kullu hasiwal awal, maksudnya selain yang pertama yaitu lahu turukun bila adadin muayyan, itu dinamakan ahad. Jadi mulai apa? Mulai al-masyhur, al-aziz, kemudian al-gharib, itu dinamakan khabarul ahad. Wa fiha, hanya kembali ke ahad, itu ada yang al-maqbulu wal mardudu. Ada yang diterima dan ada yang ditolak. Kenapa? Litawaqqufil istidlali biha, karena terhentinya bukti atau dalil tentang ahad itu. Alal bahthi an ahwali ruwatiha, dalam meneliti tentang keadaan perawinya. Dunal awal, selain khobar yang pertama yaitu mutawatir, karena nggak perlu diteliti, ya kan? Karena sudah al-mufidu lil ilmil yaqini bi syurutihi, sudah. Wa qad yaqa'u fiha, terkadang di dalam hadis ahad itu terdapat ma yufidul ilman nadhariyya bil qara'in, terdapat khobar-khobar yang dapat memberikan faedah ilmu nadhari bil qara'in, dengan pembanding-pembandingnya, nanti dijelaskan. Alal mukhtar, menurut qaul yang mukhtar, pendapat yang terpilih. Tsummal gharabatu, selanjutnya adalah al-gharabah. Imma an takuna fi asli sanad, ada kalanya gharabah ini terletak di asal sanadnya. Ada yang mengatakan di rawil a'la. Rawil a'la itu terdiri dari sahabat, puncak rantainya itu loh. Aula, atau tidak demikian. Lafal awalu, yang pertama, maksudnya fi asli sanad tadi, itu dinamakan al-fardul mutlaq. Wasani, yang terletak tidak di asli sanad, maksudnya di tengah-tengahnya atau akhirnya, itu dinamakan al-fardun nisbi. Wa yaqillu itlaqul fardiyyati alaih. Sedikit sekali ulama yang menyebutkan atau yang menisbatkan khobar fard kepada al-fardun nisbi. Dari sini sudah ada gambaran ya. Nah, sekarang antum buka halaman 41. Kita mulai syarahnya. Al-khabaru 'inda ulama'i hadzal fan muradifun lil hadis. Al-khabar menurut ulama hadis itu merupakan
kesamaan daripada hadis. Waqila, ada yang mengatakan al-haditsu ma jaa'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-hadis itu merupakan kabar yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khabaru ma jaa'a 'an ghairi. Sedangkan khabar itu yang datang dari selain Nabi. Wa min thamma qila liman yashtaghilu bit tawarikh wa masyakilha al-ikhbari. Dikatakan orang yang berkecimpung di dalam dunia tarikh dan yang sejenisnya itu adalah ikhbari. Waliman yashtaghilu bis sunnatin nabawiyyah al-muhaddis. Dan orang yang berkecimpung di dalam dunia sunnah nabawi itu dikatakan al-muhaddis. Waqila, ada yang mengatakan bainahuma umumun wa khususun mutlak. Di antara keduanya itu umum khusus mutlak. Maksudnya gimana? Fa kullu haditsin khabar min ghairi aks. Jadi setiap hadis itu dikatakan khobar, tetapi enggak semua khobar itu hadis. Setiap mahasiswa Al-Azhar pasti muslim, tapi enggak semua muslim itu mahasiswa Al-Azhar. Nah di sini kenapa mu'allif itu menggunakan ibarat al-khobar bukan al-hadis? Kan ini mustalah hadis gitu loh. Nah di sini dijelaskan wa'abbarahuna bil khobar liyakuna asmal. Jadi musannif itu menggunakan ibarat khobar di sini liyakuna asmal untuk supaya lebih umum, lebih mencakup. Antum lihat itu di di footnote-nya itu nomor 3, liyashmulal bahthu akhbarat tarikh. Untuk mencakup semua hal yang berkaitan tentang dokumentasi sejarah. Wala yudhanna anna hadhil qawaida khassatan bil hadis. Jangan dikira pembahasan ilmu mustalah ini hanya khusus untuk ilmu hadis. Jangan dikira demikian. Enggak. Bal huwa yashmulut tarikha wa kullama sabiluhun naql. Jadi ilmu mustalah ini mencakup segala hal yang melalui proses transmisi atau penukilan. Seperti apa? Kasyi'ri, wan nathri, wal khutabi, wal mu'allafat. Jadi fakullun nuqul min sa'iril ulum, jadi segala sesuatu yang mengalami proses transmisi atau penukilan min sa'iril ulum dari semua ilmu pengetahuan khadi'atun fi qabuli naqliha ila ashabiha li usuli hadzal fan. Itu pasti menggunakan ilmu mustalah ini. Jadi Anda jangan mengira ilmu mustalah ini hanya berguna untuk ilmu hadis, enggak. Loh, bahkan ilmu mustalah ini sebenarnya kita itu sudah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja nggak sadar. Iya enggak? Misalkan ada kejadian di Mustafa Husain, ada kecelakaan kan? Itu saksinya banyak. Lah nanti misalkan Anda mendapat kabar itu dari saya cerita ke antum. Tapi berhubung saya ini orangnya pembohong, antum percaya enggak? Enggak percaya, karena lewat jalurnya dari saya yang pembohong ini. Tapi bukan berarti apa yang saya sampaikan itu menafikan kejadian itu. Iya enggak? Itu karena antum itu enggak percaya saya gitu. Lah di hadis juga demikian nanti. Anda ketika meneliti sanad, itu boleh jadi melalui sanad ini, jalur ini, hadis ini dhaif. Seperti yang saya katakan kemarin Mutarif bin Abdillah itu khairul umur awsatuha. Itu kalau melalui sanadnya Mutarif yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, itu memang matan itu, lafaz itu merupakan kalamnya Mutarif bin Abdillah. Tapi bukan berarti Rasulullah nggak pernah bahas itu. Jadi ada sahabat lain itu yang meriwayatkan hadis yang semakna itu, tapi bukan lafaz itu loh. Yang semakna, bukan lafaz itu. Sehingga makna hadis ini terangkat apa enggak? Terangkat. Yaitu sering nggak Anda mengalami kejadian itu? Sering. Tapi Anda nggak sadar. Paham ya? Selanjutnya fahuwa bi'tibari wusulihi ilaina imma ayyakuna lahu turuq. Kemudian khabar itu berdasarkan sampainya kepada kita, itu ada kalanya khabar itu mempunyai banyak jalur. Ay asanidu katsira. Li'anna turuqan jam'u tariqin. Karena turuq itu jamak dari tariq. Wa fa'ilun fil kasrati yujma'u ala fu'ul. Jadi lafaz-lafaz yang mengikuti wazan fa'ilun itu kebanyakannya dijamakkan mengikuti wazan fu'ul. Jadi tariqun
jamaknya turuk gitu loh. Bidhammataini wa fil qillati ala af'ul, sedikit sekali yang mengikuti wazan af'ul. Wal muradu bituruk, yang dimaksud dengan turuk atau jalur itu adalah al-asanid. Wal isnadu, apa itu sanad? Yaitu hikayatu tariqil matan, cerita tentang jalur daripada suatu matan. Watil kal kasratu, maksudnya apa? Watil kal kasratu itu yaitu asanidun katsirah. Itu merupakan ahadu syurutit tawatur, merupakan salah satu syarat kemutawatiran sebuah khobar. Idza waradat bila hasri adadin muayyan, apabila memuat banyak sekali perawi tanpa ada bilangan tertentu. Bal takunul adatu qad ahalat tawatu'ahum 'alal kadhib. Bahkan biasanya hal itu dapat menghindarkan mereka melakukan sebuah kolusi atas sebuah kebohongan. Berhubung banyak saksinya, itu nggak mungkin, seolah-olah nggak mungkin mereka itu bersepakat untuk berdusta. Ya nggak? Karena saking banyaknya saksi. Nah itu namanya khobar mutawatir. Itu cerita yang mutawatir, Anda nggak bisa menolak. Ya sama seperti kejadian yang di Mustasfa Husain tadi itu. Wakada wuku'ahu, begitu pula wuku'ahu minhum ittifaqan min ghairi qasdin, begitu pula dapat menghindarkan dari terjadinya kesepakatan yang tidak disengaja. Kan nggak mungkin mereka melakukan kesepakatan terus nggak sengaja, nggak mungkin kan? Pertama, mereka itu berkumpul itu mustahil mereka bersepakat atau berkolusi untuk melakukan kebohongan. Terus yang kedua, nggak mungkin mereka bersepakat itu nggak sengaja. Paham nggak? Nah itu namanya mutawatir. Sehingga fala makna li ta'yinil adad 'ala sahih. Sehingga nggak ada artinya menentukan bilangan tertentu menurut pendapat yang sahih. Kenapa? Wa minhum man 'ayyanahu fil arba'ah. Ada sebagian ulama itu yang membatasi bilangan mutawatir. Rawi mutawatir itu empat orang. Nah itu karena itu merupakan bilangan yang diminta oleh Allah saat suami menuduh istrinya berzina. Kalau Anda seorang suami menuduh istrinya berzina, maka Allah meminta 4 saksi. Paham nggak? Atau sebaliknya. Lah ini digunakan hujah untuk istilahnya menentukan bilangan mutawatir tadi. Alasannya itu waqila fil khamsah. Ada yang mengatakan 5. Karena itu merupakan syahadatul li'an. Itu merupakan bilangan yang diminta untuk melakukan pelaknatan. Jadi kalau Anda seorang suami menuduh istrinya berzina, maka Anda harus bersumpah 4 kali. Lah sumpah yang kelima itu laknat Allah akan menimpa Anda jika Anda berbohong. Paham nggak? Lah nanti si istri juga demikian. Dia diminta 4 kali sumpah bahwasanya apa yang dikatakan suaminya itu berbohong. Lah sumpah yang kelima itu murka Allah akan menimpa dirinya jika dirinya yaitu istrinya itu tadi berbohong. Paham nggak? Itu diceritakan di dalam surat An-Nur. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada fa syahadatu ahadihim arba'a syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadzibin. Wa yadra'u 'anha al-'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadzibin. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Nah itu diceritakan. Lah, atas dasar itulah bilangan itu ditentukan untuk menentukan bilangannya mutawatir. Kemudian waqila fis sab'ah. Ada yang mengatakan bilangannya itu 7. Perawinya harus 7 gitu loh maksudnya. Waqila fil ashra, ada yang mengatakan harus 10. Alasannya karena Allah mensifati sifat 10 nomor 10 itu dengan kesempurnaan. Dalilnya apa? Tilka asyaratun kamilah. Alasannya itu. Waqila fil itnai asyar, ada yang mengatakan harus 12 perawi untuk khabar mutawatir. Itu karena jumlah pemimpinnya Bani Israel yang diangkat oleh Allah sebagai pemimpin.
walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhumus nay'asyara naqiba. Alasannya itu. Waqila fil arba'in. Ada yang mengatakan 40 rawi. Alasannya karena 40 itu merupakan para sahabat yang menyertai Nabi saat berperang. Yaitu ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Nah itu di tafsir-tafsir dijelaskan bahwasanya yang mengikuti beliau itu 40 sahabat. Alasannya itu waqila fis sab'in. Ada yang mengatakan 70. Alasannya karena itu merupakan saksi yang diminta Allah saat Nabi Musa menerima wahyu. Yaitu apa? Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Alasannya itu. Waqila ghairu dzalik. Maksudnya ghairu dzalik ada yang mengatakan 20. Alasannya apa? Karena 20 orang yang sabar itu dapat mengalahkan 200 orang. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Alasannya itu. Yes, banyak lah pokoknya. Lah, wa tamassaka kullu qailin bidalilin ay bi ayatin aw haditsin jaa fihi dzikru dzalikal adad fa afadal ilma. Jadi masing-masing kubu itu memegang dalilnya masing-masing yang berisi tentang bilangan atau jumlah itu sehingga fa afadal ilma, sehingga dapat memberi faedah ilmu yang qat'i. Walaysa bilazimin ayyaqtarida fi ghairihi. Padahal itu enggak perlu disamakan dengan yang lain. Kenapa? Lihtimalil ikhtisas. Karena ada kemungkinan al-ikhtisas fil mawdu'i alladhi warada fi. Ada kemungkinan maudhu' yang khusus terhadap masing-masing bilangan itu. Bilangan 4 khusus untuk ini, bilangan 5 khusus untuk ini, bilangan 10 khusus untuk ini. Nah itu enggak bisa disamakan. Paham enggak? Nah itu menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi Imam Ibnu Hajar bantah. Nggak perlu dibatas-batasi itu. Nah gitu loh maksudnya. Fa'idha waradal khabaru kadzalik. Maksudnya ala hadhihi sifat gitu loh. Apabila khabar tersebut itu berisi dengan kadzalik, maksudnya itu bila hasrin adadin muayyan, tanpa ada bilangan tertentu, wamdhafa ilaihi, kemudian ditambah ayyastawiyal amru fihi, adanya kesamaan fil kathrati, dalam banyaknya bilangan al-madhkura yang disebutkan tadi, min ibtidaihi ila intihai, dari awalnya, awal sanadnya itu loh, mulai tobaqo sahabat, tobaqo tabi'in, tabi'in, seterusnya sampai ke perawinya gitu loh. Itu seperti itu terus, misalkan wal muradu bil istiwa, yang dimaksud dengan kesamaan itu adalah alla tanqusal kathra al-madhkura. Jadi hendaknya tidak kurang dari banyaknya jumlah perawi itu tadi yang disebutkan. Fi ba'dil mawadi' di dalam sebagian tempatnya, maksudnya di dalam tobaqohnya itu tidak kurang. Kemudian la alla tazid, tetapi bukan tidak lebih banyak. Kalau lebih banyak ya lebih baik. Karena justru semakin mutawatir, yang dimaksud itu nggak boleh lebih dari kurang. Maksudnya kurang dari 3 itu nggak boleh, atau 3 itu nggak boleh. Karena nanti termasuk yang masyhur tadi kan sudah dijelaskan kan. Jadi kalau lebih kurang itu nggak boleh. Tapi kalau lebih banyak malah baik, gitu loh, paham nggak? Kenapa? Idzi ziyadatu maqlubatun huna min babil aula. Karena tambahan di sini itu lebih utama. Wa ayyakuna mustanadun tihaihi, hendaknya tempat di mana beritanya itu berakhir itu merupakan al-amrul musyahad awil masmu', adalah sesuatu yang dapat dibuktikan dan dipahami. Maksudnya apa? Lama sabata biqadiyatil aqli sirfi, bukan apa yang dihasilkan oleh akal yang murni. Maksudnya apa? Kal wahid nisful itsnain, seperti 1 itu setengahnya 2. Lah semua orang ya tahu gitu loh. Maksudnya lah seperti itu kan ya dihasilkan oleh akal yang murni. Nggak perlu mikir, semua orang ya tahu. Seperti apa lagi? Wujudus shani' wa qidami. Seperti keberadaannya sang pencipta. Kemudian dan sifat kekalnya, sifat keuluhiannya. Ya itu semua orang ya pasti tahu. Jadi harus disandarkan pada sesuatu yang dapat dibuktikan dan dapat dipahami. Fa idza jama'a hadhihi syurutal arba'a wa hiya, apabila terkumpul 4 syarat ini, yaitu adadun katsirun ahalatil adatu tawatu'ahum
au tawafuqahum 'alal kadzib, yaitu bilangan banyak yang dapat menghindarkan mereka dari melakukan sebuah kolusi untuk melakukan sebuah kedustaan. Syarat yang pertama. Yang kedua, rawahu dzalika an mithlihim minal ibtida'i ilal intiha. Kemudian mereka meriwayatkan dari yang an mithlihim fil katsra, maksudnya itu kebanyakan yang sama. Jadi jumlah rawi yang banyak, sama-sama banyaknya gitu loh, setiap tabaqahnya itu maksudnya. Minal ibtida'i ilal intiha. Dari aslus sanad sampai ke akhirnya, sampai ke perawinya itu. Syarat yang ketiga, wa kana mustanadun tihaihim al-his. Hendaklah didasarkan pada sesuatu yang dapat dibuktikan dan dipahami. Syarat yang terakhir, wandafu ila dzalika, wandafa ila dzalika ayyashaba khabarahum ifadatul ilmi lisami'ihi. Hendaknya harus memberi faidah ilmu bagi orang lain yang mengiringi riwayatnya. Jadi riwayatnya itu dapat memberikan faidah kepada pendengarnya. Kalau nggak seperti itu, ya maka bukan dinamakan khabar mutawatir. Fahadha huwal mutawatir. Wa ma takhallafat ifadatul ilmi anhu, apabila kehilangan syarat ifadatul ilmi anhu, yaitu dapat memberikan faedah kepada orang lain, maka kana masyhuron faqat, maka itu khabar masyhur saja. Ada yang tanyakan nggak? Siapa tadi yang bilang Ustaz? Nggak ada ya. Jadi fakullu mutawatirin masyhur, tetapi min ghairi aks. Jadi setiap yang mutawatir itu pasti masyhur. Nggak setiap yang masyhur itu mutawatir. Nah, itu dinamakan dalam ilmu mantik itu umum, khusus, mutlak. Ya tadi itu contohnya. Waqad yuqal, ada yang mengatakan inna syurutal arba'ah idza hasalat. Maksudnya apa? Apabila 4 syarat tersebut itu terpenuhi, maka istalzamat husulal ilmi, maka pasti dapat memperoleh sebuah ilmu yang qat'i. Wa huwa kadzalika fil ghalib. Memang kebanyakannya seperti itu. Lakin qad yatakhallafu 'anil ba'di limani'. Tetapi terkadang faedah mendapat ilmu itu tidak ada pada sebagian kabar atau riwayat karena ada faktor penghalangnya. Limani' itu seperti kaghabawatis sami'. Seperti orang yang menerima kabar itu orangnya nggak ngerti. Misalkan sudah tahu ada kejadian di Mustasfa Husain, saksinya banyak, terus antum cerita, semua orang ini cerita ke dia. Lah dia ini orangnya itu, ya mohon maaf, akalnya itu kurang gitu. Itu bisa berfaedah enggak? Enggak bisa. Nah itu yang dimaksud Imam Ibnu Hajar di sini. Jadi wa huwa kadzalika fil ghalib. Kebanyakannya seperti itu, maksudnya memberikan ifadah ilmu yang qat'i, tetapi lakin qad yatakhallafu 'anil ba'di limani'. Tetapi terkadang tidak memberikan tidak memberikan faedah dari sebagian khabar itu karena adanya mani', penghalang, yaitu si sami ini orangnya nggak ngerti. Itu. Waqad wadaha bihadza ta'riful mutawatir. Dengan ini maka menjadi jelas makna daripada mutawatir. Selanjutnya wa khilafuhu, maksudnya lawannya yang ghairu mutawatir, maksudnya ahad, itu pada yaridu bila hasrin aidon. Terkadang berisi beberapa perawi tanpa ada batas, maksudnya banyak gitu. Tetapi lakin ma'afaq di ba'di syurut, tetapi kehilangan sebagian syarat. Au ma'a hasrin bima fawqal itsnain. Lah ini mulai matanya. Au ma'a hasrin, atau ia ada batasan bilangannya bima fawqal itsnain, di atas 2. Berarti minimal 3. Tapi nggak boleh 2, di atasnya 2, minimal 3. Ai bi thalathatin fasa'idan, maksudnya itu 3 lebih. Ma lam tajtami' syurutut tawatur, selama tidak memenuhi syarat kemutawatiran. Au bihima, ini matan. Atau kabar itu berisi dengan 2 rawi, ai bitnaini faqat. Au biwahidin, atau 1 perawi saja. Ini juga matan. Wal muradu biqaulina ayyarida bitsnain, maksudnya berisi berisi 2 rawi. Alla yarida bi aqalla minhuma,
hendaklah tidak kurang dari 2 orang itu. Berarti 2 boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu 1. Fa in warada bi aktsara fi ba'dil mawadi' min as-sanadil wahid maka la yadur. Jika di dalam tabaqah sanad itu kok terdiri dari lebih dari 2 rawi, maka la yadur. Maksudnya nggak berdampak apa-apa gitu loh. Sama kayak tadi kan, yang dituntut itu lebih banyak, bukan lebih kurang. Kalau lebih banyak ya semakin bagus. Itu loh maksudnya. Idil aqallu fi hada yaqdi 'alal aksar. Karena yang lebih sedikit ini itu lebih mendominasi daripada yang banyak dalam masing-masing tabaqatnya itu loh. Fal awwalu al mutawatir. Maksudnya fal awwalu maksudnya adalah bila adadin muayyan tadi itu adalah al mutawatir. Wa huwa al mufidu lil ilmil yaqini, dapat memberikan faedah ilmu yang meyakinkan. Sehingga fa ukhrijan nazari, sehingga maka tidak termasuk ilmu yang nazari. Ilmu nazari itu melalui proses penelitian atau bahas. Alama yati taqriruhu bi syurutihi allati taqaddamat. Wal yaqinu. Lah sekarang kita bahas tentang ilmu yang yakin itu apa? Kan ada ilmu nazari, ada ilmu yang yakin. Apa itu bedanya? Nah, di sini jelaskan wal yaqinu wal i'tiqadul jazimul mutabiq, yaitu sebuah asumsi atau opini pasti yang berlaku. Itu yakin. Paham enggak? Kemudian wa hadza huwal mu'tamad. Inilah yang dipegang atau yang diutamakan. Anna khabarat tawatur yufidul ilma daruri. Bahasanya khobar yang mutawatir itu dapat memberi faedah ilmu yang daruri. Apa itu? Wa huwa alladzi yaqtarrul insan ittarra yaqtarru, ya kan? Ifta'ala yafta'ilu. Yaitu yang memaksa seseorang untuk menerima. Jadi nggak bisa nolak. Itu ilmu daruri. Waqila, ada yang mengatakan la yufidul ilma illa nazariyan. Ada yang mengatakan khobar mutawatir itu hanya memberi ilmu secara nazari. Maksudnya walaisa bisyai, itu bukan apa-apa. Katanya Imam Ibnu Jazari itu dibantah. Imam Ibnu Jazari, Ibnu Hajar itu bukan apa-apa, walaisa bisyai. Kenapa? Li'annal ilma bitawatur, karena ilmu yang mutawatir itu hasilun liman laisa lahu ahliyatun nazar kal'ami. Karena ilmu yang mutawatir itu hasilun dapat diperoleh liman laisa lahu ahliyatun nazar, bagi orang yang tidak punya keahlian seperti orang awam. Lah orang awam kalau misalkan Anda ngasih tahu, itu loh di Mustafa Husain ada kecelakaan, saksinya banyak, ada 100 orang. Itu langsung percaya enggak? Orang awam itu, kira-kira menurut antum. Langsung percaya, enggak perlu orang awam ngomong, buktinya apa? Kemudian, Anda itu siapa? Gitu. Enggak perlu kan? Enggak perlu dalil kan? Nah itu menurut siapa? Imam Ibnu Hajar. Jadi ya enggak apa-apa, walaysa bisyai. Kenapa? Li'annal ilma bitawatur hasilun liman laisa lahu ahliyatun nazar kal'ami, ya. Seperti orang awam. Idin nadharu, karena sebuah teori itu tartibu umurin ma'lumatin, yaitu mengatur hal-hal yang diketahui, au maznunatin, atau yang masih diduga, yutawassalu biha ila ulumin au dununin, yang digunakan untuk mencapai sebuah pengetahuan atau asumsi-asumsi tertentu. Walaysa fil 'ammi ahliyatu dzalik. Lah orang awam enggak ngerti itu. Orang awam itu, falau kana nadhariyan lama hasala lahu. Kalau mutawatir itu sifatnya nadhari, memberi ilmu nadhari, ya lama hasala lahum, ya orang awam itu pasti nggak akan memperoleh apa-apa, faedah apa-apa. Tetapi orang awam buktinya dapat memperoleh faedah. Berarti nadhari apa? Daruri. Daruri. Itu loh. Wala bihadza taqrir al-farqu bainal ilmi ad-daruri wal ilmi an-nadhari. Sehingga jelaslah dengan keterangan ini perbedaan antara ilmu daruri dan ilmu nadhari. Idid daruri yufidul ilma bila istidlal. Karena ilmu daruri itu dapat memberikan faedah ilmu tanpa butuh dalil. Wan nadhari yufiduhu lakin ma'al istidlal 'alal ifada. Butuh dalil. Wa anna ad-daruriyya yahsul li kulli sami'. Ilmu yang daruri itu dapat diperoleh oleh semua orang yang mendengar, bahkan orang awam.
Sedangkan wan nadhari la yahsul illa liman fihi ahliyatun nadhar. Sedangkan ilmu yang nadhari itu hanya bisa diperoleh oleh orang yang punya ahli atau punya teori. Nah, sekarang wa innama ubihimat syurutul mutawatir fil asli. Hanya saja di sini syarat-syarat kemutawatiran tidak dijelaskan oleh musannif di dalam matan. Iya kan? Di matan nggak dijelaskan kan? Tadi antum masih ingat nggak? Nggak disebutkan. Nah, itu kenapa? Li'annahu ala hadhil kaifiyah laisa min mabahith ilmi al-isnad. Karena dengan cara ini ia bukanlah subjek pembahasan ilmu sanad karena nggak perlu diteliti yang mutawatir. Ya enggak? Yang menjadi objek itu yang 3 setelahnya itu. Yang mulai masyhur, aziz sama gharib. Nah, itu yang diteliti. Karena masih mengandung ilmu yang nazari. Kalau yang mutawatir ilmu daruri. Ya sudah, nggak perlu dijelaskan syarat-syaratnya di matannya tadi itu. Ilmul isnad yubahatsu fihi an sihhatil hadits aw dha'fihi. Karena ilmu isnad itu di dalamnya membahas tentang kebenaran suatu hadis atau kelemahannya. Liyu'mala bihi aw yutraku. Untuk diamalkan atau untuk ditinggalkan min haitsu sifatir rijali wa siyagil ada. Yang ditinjau dari sifat-sifat perawinya atau cara membawakan kabarnya. Maksudnya siyagul ada itu seperti haddatsani, sami'tu, akhbarona. Aku mendengar kabar ini dari guru. Oh, berarti dia hadir secara langsung. Akhbaroni, guru saya mengabarkan kepada saya. Itu namanya siyagul ada. Jadi cara perawi membawakan sebuah kabar. Anda kalau misalkan bertemu teman misalkan, itu loh katanya Ustadz itu, loh katanya. Berarti nggak jelas kan? Itu namanya mu'an'an. Nggak jelas. Maksudnya siyagul adanya itu nggak jelas. Dia itu katanya itu pernah bertemu apa enggak? Atau pernah mendengar langsung apa enggak? Kan nggak jelas. Lah Anda kan ragu sebagai pendengarnya. Artinya ilmu mustalah ini berguna enggak? Makanya jangan dikira Anda itu ilmu mustalah ini hanya berguna untuk ilmu hadis. Enggak. Itu. Wal mutawatiru la yubahatu an rijalihi. Nah, sedangkan khabar mutawatir itu perawinya tidak dibahas. Bal yajibul amalu bihi min ghairi bahthin. Akan tetapi harus diamalkan tanpa perlu diteliti. Yaitu faidah. Dzakara Ibnu Shalah anna misalal mutawatir ala tafsiril mutaqaddim ya'izzu wujuduhu. Ibnu Shalah menyebutkan bahwasanya contoh hadis-hadis yang mutawatir alat tafsiril mutaqaddim pada penjelasan yang ada sebelumnya, penjelasan kitab yang ada sebelumnya itu ya'izzu wujuduhu. Itu memperkecil keberadaannya. Itu katanya Imam Ibnu Shalah. Illa ayyudda'a dzalika fi hadithi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang demikian itu kecuali yang disebutkan dalam hadis man kadzaba alayya muta'ammidan. Karena itu yang meriwayatkan banyak sekali. Jadi intinya di sini tuh Imam Ibnu Shalah menurut penelitian beliau di dalam kitab-kitab atau penjelasan-penjelasan kitab yang dulu, kalau seperti ini contoh hadis mutawatir itu sedikit sekali gitu. Tetapi meskipun demikian, beliau itu istilahnya itu enggak memungkiri kalau hadis man kadzaba alayya muta'ammidan itu mutawatir. Intinya itu. Wa madda'ahu minal izzati mamnu'. Lah ini komentar atau jawaban dari Imam Ibnu Hajar. Tadi kan pernyataannya Imam Ibnu Shalah. Wa madda'ahu, apa yang beliau klaim minal izzati, maksudnya mengatakan bahwasanya misal mutawatir itu sedikit, itu mamnu'. Itu terbantahkan. Menurut Imam Ibnu Hajar. Wa kadza madda'ahu ghairuhu. Begitu pula klaim orang selain beliau. Siapa itu? Yaitu Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hazimi. Nah, tahunya dari mana? Yang baca dari hasyiah. Jadi madda'ahu ghairuhu minal adam. Begitu pula klaim orang lain selain beliau yang menganggap bahwasanya khabar mutawatir itu enggak ada. Nah, itu dibantah oleh Imam Ibnu Hajar. Li'anna dzalika nasha'an an qillati ittila'i 'ala kasrati turuq wa ahwalir rijali wa sifatihim al-muqtadiyyati li ib'adil 'adati ayyatawata'u 'ala kadhib
au yahsula minhum ittifaqan. Karena hal itu li'anna dzalika nasya'a disebabkan oleh an qillatit tila'i ala kathratit turuq. Disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terhadap banyaknya jalur sanad. Wa ahwalir rijal dan juga keadaan-keadaan perawinya, wasifatihim dan sifat-sifat mereka. Al-muqtadiyati yang memaksa mereka li ibadil adati jauh dari tuduhan kolusi ala kadibin atas suatu kebohongan. Au yahsula minhum ittifaqan atau mereka melakukan sebuah kesepakatan. Sebagaimana yang dijelaskan tadi. Wa min ahsani ma yuqarraru bihi kaunul mutawatir maujudan. Cara terbaik untuk menunjukkan bahwasanya kaunul mutawatir maujudan wujuda kasratin fil ahadits, bahwasanya keberadaan hadis mutawatir itu banyak sekali, annal kutubal masyhur, bahwa banyak sekali kitab-kitab yang masyhur, al mutadawilata bi aidi ahli ilmi, yang beredar di tangan para ulama syarqan wa gharban, baik dari timur maupun barat, al maqtu'ah yang sudah dipastikan indahum bi sihhati nisbatiha ila musannifiha, yang sudah dipastikan oleh mereka tentang keabsahan penisbatan kepada musannifnya. Idza jatama'at ala ikhraj hadisin, jika kitab-kitab tersebut bersepakat untuk mengeluarkan sebuah hadis, wa ta'addadat turuquhu dan banyak sekali jalurnya, ta'addudan tuhilul 'adatu tawatu'ahum 'alal kadzib, yang dapat menghindarkannya dari sebuah kolusi untuk melakukan kebohongan ila akhir syurut, sampai ke akhir syaratnya, maka kitab itu afadal ilmal yaqini, maka kitab itu dapat memberi faedah secara meyakinkan bisihhatihi ila qail. Maksudnya katanya Imam Ibnu Hajar, kalau untuk cara terbaik untuk membuktikan bahwasanya keberadaan hadis mutawatir itu banyak sekali, buktinya itu banyak sekali kitab-kitab yang berisi tentang hadis-hadis mutawatir. Itu kan nggak mungkin kalau kitab-kitab itu istilahnya melakukan sebuah kolusi bersepakat untuk melakukan kebohongan, kan nggak mungkin, karena yang mengarang kitab-kitab tersebut itu ulama dari gharban wasyarqon. Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu? Nah, itu cara terbaik untuk membuktikan bahwasanya kabar mutawatir itu banyak. Itu katanya siapa? Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa mithlu dzalika fil kutubil masyhurati katsirun. Nah, contoh yang seperti itu di kitab-kitab yang masyhur itu banyak sekali. Antum lihat di footnote itu. Yang cetakan Darul Basair, wa min amsilatil haditsil mutawatir, yaitu hadisu isbatil haudi lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaumal qiyamah, rawahu aktsar min 50 sahabiyan, diriwayatkan oleh lebih dari 50 sahabat. Wa haditsul mashi 'alal khuffaini fil wudu, rawahu 70 sahabiyan. Wa haditsu nazala al-Qur'anu 'ala 7 ahruf, rawahu 27 sahabiyan wa ghairuha katsir. Kemudian wa yunqasimul mutawatir ila qismain, mutawatirun lafzi wa mutawatirun ma'nawi. Ini enggak dijelaskan di syarahnya beliau. Ini ada di footnote. Ini penjelasan tambahan dari muhakkiknya, yaitu Syekh Nuruddin Aitar. Penjelasan tambahan. Ammal mutawatirul lafzi fa huwa ma tawatarat riwayatuhu ala lafzin wahid. Yang mana riwayatnya itu sama secara mutawatir. Lafadznya itu cuma satu. Yarwihi kullur riwayah, yang diriwayatkan oleh semua riwayatnya, seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, itu mutawatirun lafzi, semua hadis atau riwayat-riwayatnya lafadznya seperti itu. Itu namanya mutawatirun lafzi. Kalau mutawatirun maknawi, nah ini dijelaskan, wa ammal mutawatirun maknawi fa huwa ayyan kula jama'atun yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib wa qa'iyah mukhtalifah tashtariku kulluha fi amrin muayyan fayakunu hadzal amru mutawatiron, seperti raf'ul yadaini fid du'a, seperti mengangkat tangan pada saat berdoa. Faqad warada anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihi nahwa mi'ati hadisin, lakinna hadhil ahadits fi waqa'i' mukhtalifah. Tetapi hadis ini terjadi dalam berbagai peristiwa, tetapi menunjukkan itu meskipun dengan lafaz yang berbeda. Nah, itu namanya mutawatirun maknawi. Sama seperti kejadian yang di Mustasfa Husain tadi. Itu kan banyak saksinya, itu nanti ceritanya beda-beda.
tetapi kan menunjukkan kejadian itu. Nah, itu namanya mutawatir maknawi. Meskipun lafadznya berbeda. Nah, itu namanya begitu. Contohnya. Wasani wa huwa awwalu aqsamil ahad, yaitu ma lahu turukun mahsurah, yaitu riwayat yang mempunyai jalur yang terbatas. Bi aktsara min itsnaini, dengan lebih dari dua orang perawi. Lebih dari dua, berarti boleh dua enggak boleh. Berarti minimal tiga atau lebih. Wa huwal masyhur, itu dinamakan khabar masyhur. Indal muhaddisin, menurut ulama muhaddisin. Summiya bidzalika, dinamakan demikian itu liwuduhihi, karena ketenarannya. Ya kan masyhur. Wa huwal mustafidu ala ra'yin. Ia dinamakan dengan khabar al-mustafid menurut pendapat ala ra'yi jama'atin min a'immatil fuqaha, menurut pendapatnya ulama fuqaha. Jadi masyhur itu ya sama dengan al-mustafid. Summiya bidzalika lintisyarihi. Dinamakan demikian itu karena lintisyarihi, karena tersebarnya. Al-mustafid itu ya maknanya ya tersebar. Min fadha al-ma'u, dari kata fadha al-ma'u, maksudnya air itu mengalir. Yafidu faidon. Wa minhum, di antara ulama, man ghayyara bainal mustafid wal masyhur. Ada yang membedakan antara masyhur dan mustafid. Bi annal mustafidha yakunu fi ibtidaihi wa intihaihi sawa. Kalau yang mustafid itu dari awalnya sampai akhirnya itu sama. Sama apanya? Jumlah rawinya. Tapi kalau wal masyhur a'ammu min dzalik. Tapi kalau masyhur itu lebih umum dari itu. Boleh jadi di tobaqo tertentu, misalkan di tobaqo tabi'in, rawinya lebih dari 3 atau 4. Yaitu bolehlah, itu yang dinamakan masyhur. Tapi kalau mustafid enggak, dari awal sampai akhir ya seperti itu. 3 contoh misalnya, ya 3 seperti itu. Jadi masyhur itu lebih a'am, lebih umum. Wa minhum man ghayyara ala kaifiyatin ukhra. Di antara ulama ada yang membedakan dengan cara yang lain. Tetapi walaysa min mabahiti hadzal fan, tetapi bukanlah pembahasan ilmu ini. Tsummal masyhuru yutlaqu ala ma hurrira huna. Kemudian khabar yang masyhur terkadang yang dimaksud adalah ala ma hurrira huna, apa yang tertuang di sini, apa yang kami jelaskan di sini. Wa alama ishtahara ala al-sina. Dan juga terkadang yang dimaksud itu adalah yang masyhur menurut lisannya orang-orang. Fayastamilu ma lahu isnadun wahid fasa'idan bal ma la yujadu lahu isnadun aslan. Maka ia mencakup kabar yang punya lebih dari satu sanad atau lebih, bal ma la yujadu lahu isnadun aslan. Bahkan riwayat yang punya sanad itu enggak ada sama sekali. Cuman masyhur di omongan orang-orang gitu loh. Jadi masyhur itu ada kalanya sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, ada kalanya masyhur itu ya masyhur di omongan orang-orang gitu loh. Di kalangan orang-orang. Antum coba lihat di footnote, itu yang satu. Jadi wa hukmul haditsil masyhur yakhtalifu bihasabi istifa'i syurutal qabul aw ikhtilaliha fihi. Bagaimana hukumnya hadis yang masyhur? Itu ya berbeda tergantung pemenuhan syarat diterimanya suatu kabar masyhur itu. Fayang qasimu ila sahihin wa hasanin wa dhaif. Contoh misalul masyhurus sahih. Contoh hadis masyhur terus sahih. Masyhur itu maksudnya apanya sih? Itu sanadnya. Kemudian riwayatnya diterima apa enggak? Ya belum tentu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya fayang qasimu ila sahihin wa hasanin wa dhaif. Masyhur itu juga Anda jangan dikira masyhur kemudian langsung tiba-tiba diterima. Lah kayak hadis yang kemarin itu. Khairul umur awsatuha itu. Anda gimana? Anda langsung tiba-tiba nerima? Jangan dulu. Nah, sehingga di sini ada contoh-contohnya, misalul masyhur as-sahih. Jadi contoh kabar yang masyhur maksudnya terdiri dari 3 atau lebih perawi dan hukumnya sahih. Contohnya apa? Haditsul la yamassul Qur'an illa thahir. Yaitu masyhur kemudian hukumnya sahih. Artinya apa masyhur itu? Dia diriwayatkan oleh lebih dari 3 orang. Lebih dari 2 orang. Kemudian wa misalul masyhur wa huwa hasan. Contoh hadis masyhur tetapi hasan seperti hadis la darara wala dirar. Tidak berbahaya dan tidak membahayakan.
Dia masyhur tetapi hasan. Kenapa? Ruwiya min aujuhin katsira yartaqi biha ilal hasan awis sihah. Jadi hadis itu sendiri itu bukan sahihun li dzatihi, tetapi dia itu terangkat dari derajat sahih menuju ke sahih li ghairihi, atau dhaif terangkat ke hasan li ghairihi. Wa mithalul masyhur wa huwa dhaif. Hadisu utlubul ilma walau bisin. Lah ini kan masyhur sekali. Utlubul ilma walau bisin. Itu masyhur sekali kan? Tapi apakah diterima? Oh, belum tentu. Nah, buktinya di sini hadis ini menjadi contohnya masyhur yang dhaif. La utlubul ilma walau bisin. Ruwiya min iddati aujuhin wa lam yakhlu min qadhin syadid. Intinya hadis tersebut itu dhaif. Watsalitsu al-aziz. Yang ketiga itu adalah al-aziz. Wa huwa alla yarwiyahu aqallu min itsnaini an itsnaini. Yaitu harus diriwayatkan oleh tidak kurang dari dua perawi dari dua perawi, dari dua ke dua. Paham enggak? Itu namanya al-aziz. Wa summiya bidzalika imma liqillati wujudihi. Dinamakan tersebut itu dikarenakan sedikitnya keberadaannya itu. Wa imma likaunihi azza. Boleh jadi keadaannya itu azza, ay qawiyya bimaji'ihi min tariqin ukhra. Maksudnya dia menjadi kuat sebab kedatangan jalur yang lain. Walaysa syartan lis-sahih. Kemudian aziz ini itu tidak menjadi syarat kesahihan sebuah hadis. Khilafan liman za'amahu. Berbeda dengan orang yang menyangka demikian. Wa huwa Abu Ali al-Jubba'i minal Mu'tazilah. Wa ilaihi yumi'u kalamul Hakim Abi Abdillah fi ulumil hadis haitsu qala. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh ucapannya Imam Al-Hakim, yang mana beliau berkata, as-sahihu ayyarwiyahu sahabiyyu az-zailu anhu ismul jahala. Yang dinamakan kabar yang sahih itu adalah harus diriwayatkan oleh sahabat az-zailu anhu ismul jahala, yang terbebas dari ketidaktahuan. Maksudnya namanya harus jelas, keadaannya harus jelas. Bi ayyakuna lahu rawiyan. Yang mana dia harus memiliki dua orang perawi. Tsumma yatadawalahu ahlul hadis ila waqtina kasyahadati 'ala syahada. Kemudian ia diedarkan oleh ulama hadis sampai sekarang kasyahadati 'ala syahada. Nah, maksudnya itu adalah pendapatnya Imam Hakim yang mendukung pendapatnya Imam Abu Ali al-Jubba'i minal Mu'tazilah, bahwasanya hadis yang sahih itu syaratnya adalah aziz. Sahabat ini harus mempunyai dua orang rawi. Begitu terus sampai ke sekarang, maksudnya ila waqtina hadza kasyahadati 'ala syahada. Wa sarraha al-qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi fi syarh al-Bukhari bi anna dzalika syartul Bukhari. Kemudian pendapat ini didukung oleh Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi fi syarh al-Bukhari, bahwasanya yang demikian itu merupakan syaratnya Bukhari. Wa ajaba amma urida alaihi min dzalika bi jawabin fihi nadhar. Jadi kemudian beliau menanggapi apa yang dituduhkan kepadanya bi jawabin fihi nadhar, dengan jawaban yang dipertanyakan. Jadi beliau istilahnya memberikan dalil tentang argumentasinya itu dengan jawaban yang dipertanyakan. Beliau mengatakannya apa? Li'annahu qala, karena beliau mengatakan fa in qila, jika ada yang berkata haditsul a'malu bin innamal a'malu binniyat itu fardun lam yarwihi an Umar illa Alqamah. Jika ada yang mengatakan bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat itu fardun tidak diriwayatkan oleh Umar kecuali Alqamah, maka itu salah. Itu katanya beliau. Hanya gara-gara beliau ingin istilahnya mendukung argumentasinya tadi, bahwasanya hadis yang aziz itu merupakan syarat daripada kesahihan sebuah hadis. Qala qulna, maka kami katakan kepada mereka, qad khataba bihi Umar 'alal mimbar, bahwasanya Umar bin Khattab itu mengatakan demikian di atas mimbar bi hadratis sahabat, di depan para sahabat. Falaula annahum ya'rifunahu la ankaruhu. Kalau sekiranya mereka sahabat itu enggak ngerti tentang kabar itu, la ankaruhu. Artinya yang meriwayatkan kepada sahabat Umar itu enggak hanya Alqamah gitu loh.
Jadi beliau itu nggak menganggap bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat itu fardun an fardin, an fardin, an fardin, an fardin, kemudian an jamaah. Nggak menganggap itu. Nah, buktinya apa? Buktinya ya sahabat Umar, beliau mengatakan itu di atas mimbar. Berarti kan yang meriwayatkan dari beliau banyak. Nah, itu argumentasinya beliau. Padahal di sini, kalau Anda menilik dari katanya Imam Al-Iraqi fi Tarhit Tasrid, bahwasanya beliau mengatakan, ini tambahan ya dari saya, keterangan tambahan. Hadzal haditsu min afrodis sahih. Bahwasanya hadis ini termasuk afrodis sahih. Hadis fard yang sahih. Lam yasihu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa min hadis Umar. Wala an Umar illa min riwayati Alqamah. Wala an Alqamah illa min riwayati Muhammad bin Ibrahim. Wala anhu illa min riwayati Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Berarti hadis ini tuh memang datangnya dari fardun, an fardin, an fardin, an fardin, kemudian baru an jamaah. Tetapi itu dibantah oleh orang-orang yang mengatakan tadi itu, aziz itu merupakan syarat sahih. Paham nggak maksud saya ini? Paham ya? Lanjut ya? Lanjut. Kada qala, begitulah yang dikatakan oleh beliau. Nah di sini Imam Ibnu Hajar membantah wa tu'uqtiba, bahasanya ya'taradu alai, patut diperdebatkan atau patut ditanggapi omongannya beliau ini. Bi annahu la yalzamu min kaunihim sakatu anhu ay yakunu sami'uhu min ghairihi. Bukan berarti mereka diam kemudian mereka itu mendengarnya dari orang lain. Itu tanggapannya Imam Ibnu Hajar. Wa bi anna hadza law sullima, sebab ini pula law sullima anna hadzal jawab muni'a fi tafarrudi Umar, maka muni'a fi tafarrudi Alqamah, ya pasti tentulah kesendirian Alqamah itu tidak akan terjadi. Kalau Anda istilahnya mengatakan itu benar yang dikatakan kubu mereka itu, ya pasti kesendiriannya Alqamah kepada Sayyidina Umar itu pasti nggak akan terjadi. Tetapi di kitab-kitab itu memang disebutkan seperti itu. Memang masyhurnya seperti itu, bahkan nggak masyhur, mutawatirnya itu seperti itu. Makanya min afrodis sahih. Bahkan kalau nggak seperti itu nggak sah. Paham nggak? Itu yang dikatakan Imam Al-Iraqi. Maka muni'a fi tafarrudi Alqamah, thumma tafarrudi Muhammad bin Ibrahim bihi an Alqamah, thumma tafarrudi Yahya ibn Sa'id bihi an Muhammad. Ala ma huwa sahih al-ma'ruf 'indal muhadditsin. Berdasarkan apa yang benar, yang sahih al-ma'ruf 'indal muhadditsin. Waqad waradat lahum mutaba'at. Dan telah disebutkan bahwasanya mereka ini memiliki mutaba'ah, tetapi la yu'tabar, tidak bisa dijadikan sebagai i'tibar. Wa kadzalika la yaslamu jawabuhu fi ghairi hadisi Umar. Begitu pula jawabannya tidak bisa diterima pada hadis selain hadis daripada Umar bin Khattab. Jadi memang innamal a'malu binniyat itu memang sahnya itu ya dari Sayyidina Umar. Kemudian tidak sah dari Sayyidina Umar kecuali lewat Alqamah. Dari Alqamah kecuali lewat dari Muhammad bin Ibrahim. Enggak sah dari Muhammad bin Ibrahim kecuali dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Barulah dari Yahya Sa'id bin Al-Ansari ini baru banyak jalur menjadi masyhur. Paham ya? Qala Ibnu Rusyaid, walau qad kana yakfil qadhiya fi butlani madda'a annahu syartul Bukhari awwalu haditsin madhkurin fi. Ya cukup dengan hadis yang disebutkan pertama kali oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari, itu sudah menunjukkan bahwasanya syarat sahih itu bahwasanya hadis yang aziz itu bukan termasuk syarat daripada hadis yang sahih. Buktinya apa? Yaitu hadisnya yang ada di Bukhari, bahkan di pertama kali itu innamal a'malu binniyat. Itu hadis fard. Loh kalaulah aziz itu merupakan syarat daripada sahih, yang nggak mungkin dimuat oleh Imam Bukhari. Nah itu tanggapan daripada Imam Ibnu Hajar. Atas siapa? Atas kubu sebelah. Atas kubu sebelah. Wadda'a Ibnu Hibban. Kemudian Imam Ibnu Hibban mengklaim naqidha da'wahu, mengklaim yang bertentangan dengan klaim siapa? Kubu sebelah tadi itu. Faqala inna riwayat afnaini anithnaini ila ayyan tahiyya la tujadu aslan. Enggak ada sama sekali. Masa dari awal dari sahabat kemudian dua sampai akhir itu enggak ada. Itu yang mengatakan itu siapa? Imam Ibnu Hibban. La qultu, kemudian Imam Ibnu Hajar menanggapi, qultu in arada anna riwayat afnaini faqat an ithnaini faqat la tujadu aslan.
Jadi kalau yang dikehendaki adalah periwayatan dua orang saja, dari dua orang saja, maka la tujadu aslan, maka tidak ada sama sekali. Fayumkinu ayyusallama, sehingga dapat dibenarkan. Wa amma suratul aziz allati harrannaha famawjudatun. Adapun gambaran hadis yang aziz sebagaimana yang telah dijelaskan, maka famawjudatun, maka ada bi alla yarwiyahu aqallu min isnaini an aqalli min isnaini, bahwa ia tidak diriwayatkan oleh kurang dari dua orang dari kurang dari dua orang. Boleh lebih enggak? Boleh lebih, tapi memang kebanyakannya dari dua orang. Enggak seperti yang disebutkan tadi harus dua. Itu enggak ada, katanya Imam Ibnu Hajar. Itu enggak ada. Lah contohnya apa? Misaluhu ma rawahu syaikhani min hadits Anas, yaitu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan, maksudnya Bukhari Muslim, min hadits Anas, wal Bukhari min hadits Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Al-hadis. Hadis ini warawahu an Anas Qatadatu wa Abdul Aziz ibni Suhaib. Yang meriwayatkan dari Anas itu dua orang. Siapa itu? Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Kemudian warawahu an Qatadah, yang meriwayatkan dari Qatadah itu juga dua orang, yaitu Syu'bah dan Sa'id. Kemudian yang meriwayatkan dari Abdul Aziz, yang satu tobakoh dengan Qatadah tadi, itu adalah dua orang, yaitu Ismail ibnu Ulayyah, kemudian Abdul Waris dan Abdul Warid. Kemudian warawahu an kullin jamaah. Baru dari masing-masing jalur ini diriwayatkan oleh jamaah. Nah kalau itu ada. Yang enggak ada itu dua dari dua terus sampai akhir itu enggak ada. Warabi'u, yang keempat itu adalah al-gharibu, yaitu khabar al-gharib. Wa huwa ma yatafarradu bi riwayatihi syakhsun wahid, yaitu kesendirian seseorang dalam meriwayatkan sebuah khabar fi ayyi mawdi'in waqa'at tafarrudu bihi minas sanad, dimanapun letak kesendirian itu di dalam sanad. Alama sanaqsimu ilaihi al-gharib al-mutlaq wal gharib nisbi, sebagaimana apa yang akan kami klasifikasikan, yaitu ada al-gharibul mutlaq dengan al-gharibul nisbi. Wa kulluha ay al-aqsamil arba'ah al-madhkura siwal awal, semua tadi kecuali yang pertama yaitu al-mutawatir itu adalah ahad. Wa yuqalu li kullin minha khabarun wahid. Selain al-mutawatir berarti yang tiga setelahnya itu dinamakan khabarun wahid. Wa khabarul wahid fil lughah ma yarwihi syakhsun wahid. Wa fil istilah ma lam yajma' syurutat tawatur, yaitu suatu kabar yang tidak memenuhi syarat kemutawatiran. Wa fiha, nah ini matan, ay al-ahad, maksudnya di dalam al-ahad itu ada al-maqbul, ada riwayat yang makbul. Wa huwa ma yajibul amalu bihi 'indal jumhur, yaitu yang harus diamalkan menurut jumhur ulama. Wa fiha, maksudnya di dalam hadis ahad itu ada yang al-mardud, ada yang tertolak. Wa huwallazi lam yarjah sidqul mukhbir bihi, yaitu orang yang meriwayatkannya itu kemungkinannya itu enggak benar. Itu yang dimaksud dengan al-mardud. Kenapa? Li tawaqqufil istidlali biha 'alal bahthi an ahwali ruwatiha. Karena terhentinya suatu bukti untuk meneliti tentang keadaan si perawinya itu. Jadi tawakuf. Gitu. Dunal awal, selain yang pertama, wa huwa al-mutawatir, yaitu khabar yang mutawatir. Fa kulluhu maqbul, semuanya pasti diterima. Li ifadatihi al-qat'a bisidqi mukhbirihi. Karena hadis mutawatir itu memberi faedah tentang kepastian kebenaran perawinya. Bi khilafi ghairihi min akhbaril ahad, tidak seperti kabar ahad yang lain. Lakin innama wajabal amalu bil maqbuli minha, akan tetapi hanya saja hadis makbul ini wajib diamalkan. Itu kenapa? Li annaha imma ayyujada fiha aslu sifatil qabul,
Karena ada kalanya ditemukan di dalamnya sifat asli qabul, wa huwa subutu sidqin nakil, yaitu kepastian kebenaran perawinya. Nah, itu yang dinamakan aslu sifatil qabul, ya karena rawinya ini jujur, misalkan dobit, adil. Intinya seperti itulah. Nah, itu namanya aslu sifatil qabul. Wa huwa subutu sidqin nakil. Maksudnya itu ya aylit litisafihi bil adalati wad dhabti. Atau di sini aw aslu sifatir rad au ayyu jada fiha aslu sifatir rad wa huwa subutu kadzibin naqil, yaitu kepastian ketidakbenaran seorang perawi aula atau tidak sama sekali. Maksudnya apa? Antum lihat di footnote-nya itu aula ay la yattasifu bi asli sifatil qabul wala bi asli sifatir rad. Jadi enggak disifati qabul dan juga tidak disifati rad. Sehingga apa? Fayakunu muhtamilan lil qabuli war rad, sehingga dia ini masih ihtimal ma baina itsnain, maksudnya ihtimal dia antara diterima atau tidak. Seperti apa? Si'ul hifzi, seperti hafalannya ini jelek atau lemah, wal majhul, atau dia tidak diketahui. Itu kan masih ada ihtimal. Gitu. Fal awal maksudnya subutu sidqin naqil itu yaghlibu ala dhanni sidqul khabar li subuti sidqin naqilihi fayukhadhu bihi. Itu kemungkinan besarnya riwayatnya itu benar. Kenapa? Li subuti sidqi naqilihi. Karena kebenaran rawinya dapat dibuktikan. Fayukhadhu bihi, maka kabarnya itu diterima. Kemudian wasani, maksudnya aw aslu sifatir rad, itu yaghlibu ala dhanni kadzibul khabari. Itu kemungkinan besarnya riwayatnya itu enggak benar. Kenapa? Li subuti kadzibin naqilihi fayutrah. Karena ketidakbenaran rawinya itu dapat dibuktikan, fayutrahu, sehingga ditolak kabarnya. Wasalisu in wujidat qarina, apabila ditemukan pembanding. Maksudnya pembanding apa? Pembanding sifatan kanat aw hala, pembanding adanya sebuah sifat atau sebuah keadaan. Tulhiquhu bi ahadil qismaini, yang dapat digabungkan dengan salah satu itu, yaitu antara subutu sidqin naqil atau subutu asli sifatir rad. Tadi itu dapat digabungkan dengan salah satu kedua itu, maka iltahaqo, boleh digabungkan. Wa illa, kalau nggak bisa digabungkan qarinah ini, maksudnya pembanding ini, maka fayutawaqqafu fihi, maka akan terhenti. Jadi ya antara nggak diterima dengan antara ditolak. Fa idza tuwqifa 'anil amal bihi sorokal mardud. Lah apabila dari pengamalannya ini terhenti karena nggak bisa diputuskan, masih ihtimal, maka sorokal mardud, maka dia kabar ini seolah-olah seperti mardud, seolah-olah tertolak, padahal nggak tertolak, tetapi seolah-olah seakan-akan tertolak. La li subuti sifatir rad, bukan karena sifat penolakan itu terbukti, bal li kaunihi lam tujad fihi sifatun tujibul qabul, akan tetapi dikarenakan tidak ditemukannya sifat yang mengharuskan untuk diterima. Wallahu a'lam. Selanjutnya, waqad yaqa'u fiha, terkadang di dalamnya, maksudnya di dalam ai fi akhbaril ahad al munqasimati ila masyhurin wa azizin wa gharib, terkadang di dalamnya terdapat apa? Ma yufidul ilman nazari, yaitu riwayat yang memberikan faedah ilmu nazari. Dengan apa? Bil qara'ini 'alal mukhtar, dengan pembanding-pembanding yang dipilih. Khilafan liman abadzalik, berbeda dengan ulama yang menolak hal itu. Jadi di sini Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya khabar ahad itu dapat yufidul ilman nazari bil qara'in, dengan pembanding-banding tambahan alal mukhtar, menurut qaul yang terpilih, berbeda dengan orang yang menolak itu. Nah sekarang wal khilafu fit tahqiq itu lafzi. Jadi perbedaan dalam mencari pembenarannya itu lafzi, sifatnya itu hanya lafzi. Li'anna man jawaza itlaqal ilmi qayyadahu biqaunihi nazariyan. Karena ulama yang membolehkan penyebutan lafaz ilmu secara mutlak, tadi kan dikatakan ma yufidul ilma, maka qayyadahu biqaunihi nazariyan, maka ditambahi gitu, ditakyid dengan memberi lafaz nazari. Jadi ma yufidul ilman nazari ini kan termasuk matannya Imam Ibnu Hajar. Lah bagi yang membolehkan untuk menyebutkan al-ilmu itu secara mutlak, maka dia mendatangkan takyid,
mendatangkan takkid berupa lafadz nadhari, sehingga dikatakan ma yufidul ilma an-nadhari, ditambahi lafadz an-nadhari. Itu wa huwa al-hasilu 'anil istidlal, yang diperoleh dari pencarian atau penelitian. Waman abal itlaqo, lah bagi yang menolak itlaq atau penyebutan ilmu secara mutlak tanpa ada apa-apa, nadhari atau apa, yaitu khassa lafzul ilmi bil mutawatir. Dia mengkhususkan lafaz ilmu itu dengan mutawatir. Jadi ma yufidul ilma, al-ilma itu yang dimaksud mutawatir bil qara'in gitu. Maksudnya seperti itu. Wa ma adahu 'indahu dhanni. Selain itu hanyalah dugaan. Jadi bagi orang yang menolak ini, yang kabar mutawatir itu ya dapat berfaedah ilmu, tetapi selain itu masih dhanni gitu. Masih dhanni. Sedangkan kubunya Imam Ibnu Hajar enggak mengatakan dhanni, dia dapat memberi ilmu nadhari dengan qara'in. Yang satu ini menganggap enggak, itu masih dhanni, masih duga. Lah berbedanya itu di situ. Paham enggak? Lakinnahu la yanfi anna mahtaffa bil qara'in arjah. Tetapi itu tidak menafikan bahwasannya kabar yang dikelilingi oleh qara'in, yaitu sifat atau sebuah keadaan, itu arjah, lebih benar mimma khala anha. Wal khabarul muhtafu bil qara'in anwa'. Kemudian riwayat yang mempunyai qara'in itu ada beberapa jenis. Yang pertama, ma akhrajahu syaikhan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh syaikhan Imam Bukhari dan Muslim fi sahihaihima, mimma lam yablughi tawatur, yang enggak mencapai derajat mutawatir. Fa innahu ihtafat bihi qara'in, maka ia ada pembandingnya. Di antaranya adalah jalalatuhuma fi hadzal sya'n, yaitu kebesaran atau keagungannya mereka berdua ini dalam bidang hadis. Meskipun enggak mutawatir, tetapi ada pembanding yang lain. Yaitu apa? Yang pertama ya karena keduanya ini terkenal sangat mempunyai keagungan dalam bidang ilmu hadis. Lah itu namanya pembanding. Sebuah sifat atau halah, keadaan. Pembanding yang kedua, wa taqaddumuhuma fi tamyiz sahihi ala ghairihima. Keutamaan atau keunggulan mereka, kepakaran mereka dalam membedakan mana hadis yang sahih dengan yang lain. Yaitu pembandingnya. Meskipun hadis yang dimuat dalam sahihnya itu nggak sampai mutawatir, tetapi ada pembandingnya gitu loh. Yaitu istilahnya kebesaran beliau, kemudian keunggulan beliau dalam membedakan antara khabar yang sahih dengan yang lain. Pembanding yang ketiga, wa talaqqil ulama li kitabaihima bil qabul. Kitab mereka berdua diterima oleh para ulama. Wa hadza talaqqi wahdah aqwa fi ifadatil ilmi min mujarradi kasratit turuq al-qasirati 'anit tawatur. Lah penerimaan ini saja itu lebih kuat dalam memberikan faedah ilmu daripada min mujarradi kasratit turuq al-qasirati 'anit tawatur, daripada hanya sekedar banyaknya jalur tetapi tidak sampai kepada kemutawatiran. Illa anna hadza yaftassu bima lam yantaqidhu ahadun minal huffaz mimma fil kitabain. Tetapi ini hanya berlaku terhadap hadis-hadis yang tidak dikritik oleh para hufaz. Jadi memang ada para hufaz itu yang memberi kritikan terhadap hadis-hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Nah, yang kita sebutkan tadi itu tidak termasuk hadis-hadis yang dikritik oleh para hufaz itu. Paham ya? Wa bima lam yaqa'it takhaluf baina madlulaihi mimma waqa'a fil kitabain haitsu la tarjiha. Kemudian hadis ini juga tidak berlaku bagi riwayat yang terjadi perbedaan madlulnya, pembahasannya. Jadi ada di dalam Sahih Bukhari itu sebuah hadis yang mana madlulnya, pembahasannya itu bertentangan. Kemudian haitsu la tarjiha, kemudian enggak ada pembenarannya gitu. Nah, itu enggak termasuk yang kita bahas tadi itu. Kenapa? Listihalati ayyufidal mutanaqidani al-ilma bisidqihima min ghairi tarjihin li ahadihima 'alal akhar. Listihalati ayyufidal mutanaqidani, karena tidak mungkin dua hal yang bertentangan itu dapat memberikan faedah al-ilma bisidqiha, ilmu tentang kebenarannya, min ghairi tarjihin li ahadihima 'alal akhar, tanpa ada pembenarannya sama sekali. Enggak bisa disatukan. Wa ma 'ada dzalika, selain riwayat yang seperti itu,
yang dijelaskan tadi dua itu yang dikritik oleh para hufad, kemudian pembahasannya berbeda dan nggak ada tarjihnya. Selain itu, maka fal ijma'u hasilun ala taslimi sihhatihi. Maka ijma' para ulama itu mereka sepakat bahwasanya hadis mereka berdua itu diterima secara sahih. Fa in qila, jika ada yang mengatakan innamat tafaqu ala wujubil amali bihi la ala sihhatihi. Jika ada yang mengatakan bahwasanya para ulama itu hanya bersepakat pada kewajiban beramalnya saja. La ala sihhatihi, bukan karena kesahihan apa hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari atau Muslim. Ya hanya karena wajib beramal saja gitu. Mana'nahu. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar membantah. Kami nggak terima. Wasanadul man'i, maksudnya dalil penolakan itu adalah annahum muttafiquna ala wujubil amal bikulli ma sahha. Nah, bantahannya Imam Ibnu Hajar itu adalah bahwasanya mereka itu sepakat mengatakan apa ya? Wajib mengamalkan bikulli ma sahha terhadap semua hadis yang sahih. Lah ini hadisnya Imam Bukhari Muslim ini sahih. Lah Anda kenapa nggak mengatakan itu? Paham nggak maksud saya? Walau lam yukhrijuhu syaikhon, meskipun tidak dimuat oleh syaikhon, tetapi Anda mengatakan itu beramal. Dan sekarang kok dikeluarkan oleh syaikhon, Anda mengatakan bukan karena sahihnya, tetapi karena kewajiban beramal. Lah Anda itu gimana? Maksudnya nggak konsisten gitu loh. Falam yabqa lis-sahihaini fi hada maziyah. Jadi in kana dzalika sahihan, kalau itu benar apa yang kamu katakan seperti itu, maka hadis yang ada di sahihain itu nggak ada maziyahnya sama sekali. Karena kesahihannya itu nggak dianggap. Yang dianggap itu cuma kewajiban beramalnya saja. Ya berarti kan nggak ada maziyahnya, hilang. Nah itu katanya Imam Ibnu Hajar. Wal ijma'u hasilun ala anna lahuma maziyah. Sedangkan ijma' yang diperoleh dari ulama itu mengatakan bahwasanya anna lahuma maziyah. Bahwasanya Imam Bukhari dan Muslim itu mempunyai maziyah, keistimewaan, keunggulan. Fima yarji'u ila nafsi sihah, yang kembali kepada kesahihan itu sendiri. Lah wa mimman sarraha bi ifadati ma kharrajahu syaikhun al-ilman nadhari, di antara ulama yang memberi penegasan tentang apa ya, kebolehan memberi faidah terhadap riwayat-riwayat yang dikeluarkan oleh syaikhun itu apa? Siapa? Yaitu Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfira'aini. Wa min a'immatil hadits Abu Abdillah Al-Humaidi, gurunya Imam Bukhari sendiri mengatakan itu. Wa Abdul Fath Ibnu Thahir wa ghairuhuma. Wa yahtamilu ayyuqal, kemungkinan yang dikatakan itu apa? Al-maziyah, itu yang dimaksud maziyah itu kemungkinan maknanya itu adalah kaunu ahaditsihima ashahhus sahih, bahwasanya keadaan sahih, keadaan apa ya, kesahihan dari kedua hadis mereka itu ashahhus sahih. Itu. Jadi apa ya? Sahih apa? Ashahhus sahih. Apa? Yang paling sahih gitulah. Apa ashahhus sahih apa? Terjemahnya. Ashahhus sahih. Apa ada yang bisa menerjemahkannya? Saya konslet ini. Ada bisa menerjemahkannya? Ya ashahhus sahih lah. Jadi kemungkinan yang dikatakan al-maziyatul madhkura, bahwasanya kalimat maziyah yang disebutkan tadi itu bahwasanya kaunu ahadithi ma ashahhus sahih. Jadi nggak hanya cukup sahih saja, tetapi ashahhus sahih. Wa minha, maksudnya di antara anwa'ul khabar al-muhtaf bil qara'in itu adalah al-masyhur. Yang ada pembandingnya tadi loh. Tadi kan hadis yang diriwayatkan oleh syaikhon tetapi tidak mencapai derajat kemutawatiran. Nah itu dapat terangkat dengan pembanding. Nah yang kedua wa minha, nah, itu adalah al-masyhuru, yaitu riwayat yang masyhur. Idza kanat lahu turuqun mutabayyinatun, jika memiliki jalur yang berbeda-beda, salimatun min dha'fir ruwati, yang selamat dari lemahnya perawi wal ilal dan ilal. Wa mimman sarraha bi ifadatihi al-ilm an-nadhari al-Ustadz Abu Mansur al-Baghdadi wal Ustadz Abu Bakar Ibnu Furaq wa ghairuhuma. Wa minha, di antaranya lagi itu adalah al-musalsalu bil a'immatil hufadzil mutqinin, yaitu riwayat musalsal yang di dalamnya terdapat a'immah al-huffadz al-mutqinin. Haitsu la yakunu ghariban, yang mana sekiranya bukan gharib. Karena musalsal itu dilakukan oleh banyak sekali a'immah al-huffadz al-mutqinin. Kal haditsil ladzi yarwihu Ahmad bin Hanbal, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal masalan,
wa yusyarikuhu fihi ghairuhu 'anis Syafi'i. Kemudian dia ada apa istilahnya? Ada orang lain yang meriwayatkannya dari Imam Syafi'i. Maksudnya gini, Ahmad bin Hambal itu merupakan orang yang paling sikoh, muridnya Imam Syafi'i yang paling sikoh. Lah Imam Syafi'i itu adalah muridnya Imam Malik yang paling sikoh. Imam Malik itu merupakan muridnya Nafi' Maula Ibni Umar yang paling sikoh. Nafi' Maula Ibnu Umar itu merupakan muridnya Ibnu Umar yang paling sikoh. Itu silsilah dhahabiyah. Paham nggak? Kal haditsil ladzi yarwihi Ahmad bin Hanbal mathalan. Kemudian wa yusyariku fihi ghairu. Kemudian ada orang lain yang bergabung dengannya anis Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Wa yusyariku fihi ghairuhu an Malik bin Anas. Kemudian ditambah lagi ada orang yang meriwayatkannya kepada Imam Malik bin Anas. Maka fa innahu yufidul ilma 'inda sami'i bil istidlal. Maka hal itu pasti akan memberikan ilmu 'inda sami'i terhadap orang yang mendengar kabar dari mereka itu. Bil istidlali dengan adanya bukti. Bukti apa? Min jihati jalalati ruwati, dengan bukti kebesaran apa? Para perawinya itu tadi. Bayangkan orang yang paling sikoh kemudian ada yang menyertainya, itu bertambah sikoh enggak? Bertambah sikoh. Wa anna fihim minas sifatil laiqatil mujibati lil qabul ma yaqumu maqamal adat al katsir min ghairihim, yang setara dengan banyak perawi selain mereka. Loh, kalau misalnya yang merawikan itu cuman misalkan Imam Syafi'i saja dari Imam Malik, itu sudah setara dengan banyak orang itu, meskipun satu orang. Kenapa? Karena li jalalatihi, karena kebesarannya Imam Syafi'i. Wala yatashakkaku man lahu adna mumarasatin bil ilmi wa akhbarin nas. Bahasanya orang yang sedikit mengerti tentang ilmu periwayatan pasti tidak meragukan. Anna Malikan mathalan, bahwasanya Imam Malik lau syafahahu bi khabarin annahu shadiqun fihi, kalau beliau mengatakan kepada dirinya sendiri bahwasanya berita yang beliau riwayatkan itu benar, beliau mengatakan bahwasanya kabar yang saya riwayatkan ini benar gitu. Fa idzam dhafa ilaihi man huwa fi tilka darajah izdada quwwah. Kemudian ditambah lagi dengan orang lain yang meriwayatkan kabar itu selain Imam Malik, yang sama-sama derajatnya seperti Imam Malik, maka isdada quwwah, maka lebih kuat. Paham ya? Kok seperti itu? Misalkan Mustafa Husain tadi itu kan yang menyaksikan kan banyak orang. Lah berhubung yang nyeritakan itu saya ini pembohong. Kemudian ada Ustadz Haidar ini orangnya sikoh, saya terangkat enggak? Terangkat. Apalagi yang derajatnya seperti Imam Malik, ya pasti terangkat. Paham enggak? Wa ba'uda ma yukhsha alaihi minas saw, sehingga dapat menghindarkan dari kesalahan yang dikhawatirkan. Wa hadhil anwa'u, yaitu anwa'ul khabar al-muhtafdil qara'in allati dzakarnaha, yang kami jelaskan tadi, itu la yahsulul ilmu bisidqil khair, bisidqil khabar. Itu hanya la yahsulul ilmu bisidqil khabar minha illa lil alimi bil hadis. Hanya bisa diperoleh oleh orang yang mengerti tentang ilmu hadis, al mutabahhir fihi, orang yang ya pakar lah, al arif bi ahwalir ruwah, yang mengerti tentang keadaan para rawi, al muttali ala al ilal, yang mengerti tentang ilmu ilal hadis. Wa kaunu ghairihi la yahsulu lahu al ilmu bisidqi dzalik la yanfi husul al ilmi lil mutabahhir madkur. Lah orang yang tidak sampai derajat itu enggak bisa dinafikan, mereka juga bisa mendapatkan ilmu dari lil mutabahhir al madkur. Artinya bisa menukil meskipun tidak sampai derajat demikian. Ya sama seperti kita ini, kita kan enggak sampai derajat yang al mutabahhir fil hadis. Tetapi kita kan ada peninggalan dari ulama sehingga kita bisa mendapatkan faidah. Nah gitu. Wa muhassalul anwa'i tsalatsati allati dzakarnaha, kesimpulan tiga jenis yang kami sebutkan tadi itu bahwasannya al-awwal yakhtassu bis sahihain, ya khusus terhadap hadis sahihain yang lam yablugh at-tawatur, yang tidak sampai kepada derajat kemutawatiran. Jadi ada qoro'innya, sudah kita jelaskan kan tadi. Watsani bima lahu turukun muta'addidah, maksudnya masyhur yang mempunyai turuk muta'addidah, itu yang kedua. Ats-tsalits bima rawahul a'immah,
yaitu yang diriwayatkan oleh a'immah. Wa yumkinu ijtima'u salasati fi haditsin wahid. Boleh jadi ketiga nau tersebut itu terkumpul dalam satu hadis. Wala yab'udu hina idzin al-qat'u bisidqihi, sehingga ya bisa dipastikan tentang kebenarannya itu. Wallahu a'lam. Tsummal gharabatu. Kemudian gharabah. Imma an takuna fi aslis sanad. Ada kalanya terletak pada asal sanadnya, maksudnya di rawil a'la, ai fil mawdi'il ladzi yadurul isnadu alaihi wa yarji'u. Maksudnya terletak pada tempat yang menjadi peredaran sanadnya, wa yarji'u ilaihi, maksudnya dan tempat kembalinya sanad. Walau ta'addadatit turuqu ilaihi, meskipun ada banyak jalurnya. Wa huwa tarafuhu, yang dimaksud itu adalah puncaknya, alladzi fihi sahabi, yang di dalamnya terdapat sahabat. Nah, itu yang dimaksud aslus sanad itu ya puncaknya itu, yang menjadi tempat beredarnya sanad, yang terdiri dari sahabat. Itu aslus sanad. Aula yakunu kadzalik, atau tidak demikian, bi ayyakuna tafarrud fi asna'i, yang mana tafarrudnya itu terletak di tengah-tengah sanadnya. Ka'ayyarwiyahu 'anis sahabi aktsaru min wahid, seperti apa ya? Banyak perawi yang meriwayatkan dari sahabat. Itu kan di tengah-tengahnya. Kemudian summa yanfaridu bi riwayatihi an wahid minhum syakhsun wahid. Kemudian yang meriwayatkan dari orang ini itu hanya satu orang. Paham enggak? Balik lagi. Kejadian di Mustasyaq Husain itu loh. Itu kan kejadiannya kan disaksikan oleh banyak orang kan. Misalkan ada 100 orang. Lah dari jalur saya, artinya kan banyak jalur. Lah dari jalur saya, itu yang meriwayatkan ada 2 orang, si A sama si B. Lah dari si A, ini hanya 1 orang. Dari si B, 2 orang. Dari si B lagi nanti 2 orang. Tetapi yang dari si A tadi ini, yang 1 orang itu termasuk apa? Yang tafarrud, yang nisbi tadi, al-gharibun nisbi tadi. Paham nggak? Tapi kalau yang aslus sanad, itu nanti al-fardul mutlak. Paham ya? Fal awwalu al-fardul mutlak. Yang tadi yang terletak di aslus sanad itu adalah al-fardul mutlak. Contohnya apa? Ka hadisin nahyi an bai'il wala'i wa an hibatihi. Seperti hadis pelarangan tentang menjual hamba saja dan memberikannya sebagai hadiah. Antum lihat di footnote-nya itu. Huwa hadisunaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala'i wa an hibatihi. Wa fihi tanbih, di dalamnya terdapat peringatan ala khoto'i ghairi tariq ibni dinar. Kesalahan orang yang meriwayatkan dari selain jalurnya siapa? Ibnu Dinar. Qala Muslimun annasu kulluhum ayyalun ala Abdullah ibni Dinar. Semua perawi itu mengikuti kabar daripada Abdullah bin Dinar fi hadal hadits. Berarti kalau nggak melalui Abdullah bin Dinar itu bermasalah. Paham nggak? Nah itu contoh yang fardul mutlak. Karena terletak di aslus sanadnya. Fardunya itu kesendirian perawinya itu terletak di aslus sanad. Paham ya? Kemudian tafarrada bihi Abdullah bin Dinar an Ibni Umar. Wa qad yanfaridu bihi rawin an dzalikal munfarid ka hadithi Syu'abil Iman. Tafarrada bihi Abu Saleh an Abi Hurairah. Jadi di sini yang meriwayatkan dari Imam Abu Hurairah itu hanyalah Abu Saleh. Abu Saleh itu tabi'in. Beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah. Beliau sendirian meriwayatkan dari Abu Hurairah. Kemudian wa tafarrada bihi Abdullah bin Dinar an Abi Saleh. Kemudian Abdullah bin Dinar ini sendiri meriwayatkan dari Abu Saleh. Waqad yastamiru tafarrud fi jami'i ruwati aw aktsari. Kemudian begitu terus sampai akhir. Wa fi Musnadil Bazzar wal Mu'jamul Awsat lit Tabrani amtsilatun katsiratun lidzalik. Itu contohnya banyak sekali di Mu'jamul Awsat lit Tabrani. Wa tsani al-fardun nisbi. Yang kedua itu adalah al-fardun nisbi. Summiya bidzalika likauni tafarrud fihi hasala bin nisbati ila syakhsin muayyan. Itu diperoleh berdasarkan ke perawi tertentu, bukan di aslus sanadnya tetapi di rawi tertentu di tengah-tengahnya. Wa in kana al-haditsu fi nafsihi masyhuran, meskipun hadis itu sendiri adalah masyhur. Wa yaqillu itlaqul fardiyyati alaihi. Sedikit sekali ulama yang menyebutkannya sebagai fard.
Li'annal ghariba wal farda mutaradifani lughatan wastilahan. Karena gharib dengan fard itu sama, sinonim, baik dalam logonya maupun istilahnya. Illa anna ahlal istilah ghayaru bainahuma min haitsu kathratil isti'mal wa qillatihi. Mereka membedakan keduanya dari segi banyak dan sedikitnya diamalkannya. Fal fardu aksar ma yutliqunahu 'alal fardil mutlaq. Jadi penyebutan al-fard itu lebih banyak kepada al-fardul mutlak. Jadi kalau ulama ngomong tafarroda bihi, maka yang dimaksud itu adalah al-fardul mutlak yang terletak di aslus sanad. Paham ya? Kemudian wal gharibu aktsaru ma yutliqunahu 'alal fardin nisbi. Nah, sedangkan gharib, apabila ada ulama yang mengatakan gharib, maka itu yang dimaksud itu adalah fardun nisbi. Wa hadza min haitsu itlaqul ismi. Ini adalah dari segi penyebutannya, penyebutan namanya. Wa amma min haitsu isti'malihim al-fi'l al-mushtaqq fala yufarriqun. Adapun kalau dari segi penggunaan kalimat fi'il yang membentuknya, maka mereka ulama itu enggak membedakan. Fa yaquluna fil mutlaqi wan nisbi tafarrada bihi fulanun aw aghraba fihi fulanun. Dari segi apa fiilnya yang membentuk itu lafaz itu, maka ulama enggak membedakan antara mana yang mutlak, mana yang nisbi, sehingga beliau ya menulisnya ya aghraba atau tafarroda, yang enggak ada bedanya kalau dalam segi penulisannya. Tapi kalau dalam segi prakteknya tadi sudah dibedakan. Yang dimaksud al-fardu itu ada al-fardul mutlak, al-gharibu itu adalah fardun nisbi. Wa qaribun min hadza ikhtilafum fil munqati' wal mursal. Yang mirip dengan pembahasan ini itu adalah perbedaan para ulama terkait dengan pembahasan al-munqati' dengan mursal. Keduanya itu sama-sama terputus, tetapi mursal itu lebih ke apa? Tabi'in meriwayatkan langsung ke Rasulullah. Artinya kan di situ ada sahabat yang terputus. Padahal sama-sama munqati' gitu. Hal huma mutaghayyirani aula, apakah keduanya ini berbeda atau tidak? Fa aktsarul muhadditsina 'ala taghayyur. Kebanyakan ulama muhaddis itu membedakannya. Lakinnahu 'inda itlaqil ismi. Ya sama seperti tadi. Lakinnahu 'inda itlaqil ismi dalam penyebutannya. Wa imma 'inda isti'malil fi'lil mushtaqqi fayasta'miluna al-irsal faqad. Makanya mereka mengatakan arsalahu fulan. Sawa'un kana dzalika mursalan am munqati'an. Wa min thamma, oleh sebab itu atlaqa ghairu wahid mimman lam yulahid mawaqi'a isti'malihim ala katsirin minal muhadditsina annahum la yughayyiruna bainahuma. Jadi banyak sekali orang yang tidak memperhatikan letak-letak penggunaan ulama muhaddisin dalam menyebutkannya itu, mereka tidak membedakan antara mursal dan munqati karena kurang memperhatikan. Nah, padahal walaisa kadzalika lima hararnahu, padahal tidak seperti itu yang kami jelaskan. Nah, ini dikritik oleh Imam Ibnu Hajar, bahwasanya tetap yang namanya munqati dengan mursal itu berbeda. Mursal itu dia tabi'in langsung meriwayatkan ke Rasulullah. Jadi sahabat itu terputus. Tetapi kalau munqati di bawahnya tabaqat tabi'in, misalkan ada imam meriwayatkan dari tabi'in. Tetapi imam ini langsung meriwayatkannya ke tabi'in tanpa melalui tabi'in. Nah, itu munqati. Tapi kalau mursal enggak, tabi'in langsung meriwayatkan ke Rasulullah. Tetapi sama-sama terputus enggak? Sama-sama terputus. Hanya saja letaknya berbeda. Nah, itu yang dimaksud oleh walaisa kadzalika lima hararnahu. Tidak seperti itu yang kami jelaskan. Wa qallaman nabbaha 'ala nuqtati fi dzalik. Sedikit sekali orang yang memberi perhatian terhadap hal itu. Wallahu a'la wa a'lam. Wa naqif 'inda hadzal haddi nukmil ghadan yaumil arba'il qadim insyaallah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Yassir lana umurana wastur lana 'uyubana wa ballighna ila ma yurdika amalana nahnu wasairul muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.